good morning. How are you? Hi Miss Erly, I'm great. What about you? I'm great, thank you. Wah, Bapak Ibu, hari ini kami senang sekali Sekolah Victory Plus kedatangan tamu istimewa, yaitu Miss Monique Christian. Hai parents. Ya, jadi Miss Monique ini adalah CEO dari Tes Bakat Indonesia, yang kebetulan juga banyak sekali nih postingan-postingan beliau tentang pendidikan, karena beliau juga pakar pendidikan gitu, banyak research tentang pendidikan dan kemudian membagikannya di media-media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube. Jadi seru sih kalau ngikutin postingan dari Miss Monique gitu ya. Thank you Miss. Nah, hari ini kami beruntung karena saya Erly Hapsari dari Sekolah Victory Plus bisa berbincang-bincang langsung dengan Miss Monique tentang holistic education ya Miss ya. Yuks. Oke, baik, kita langsung aja nih Miss. Jadi kayaknya orang tua itu selalu pengen cari sekolah yang terbaik buat anaknya gitu kan ya Miss, dan kemudian memang open house itu udah akan banyak nih gitu. Kayak dulu tuh open house tuh biasanya di akhir-akhir tahun ajaran, tapi sekarang tuh mulai dari semester 1 juga udah open house kayaknya. Betul. Ya untuk memberi informasi kepada para orang tua untuk tentang sekolah-sekolah yang mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, podcast yang kita buat hari ini juga untuk membekali sih para orang tua untuk membantu memikirkan mana yang terbaik gitu ya Miss ya. Salah satu pertimbangannya yang sering pakai oleh orang tua adalah bagaimana pendidikan holistik itu membantu anaknya untuk berkembang gitu. Nah, menurut Miss Monique nih, pendidikan holistik itu seperti apa sih? Oke, kalau menurut saya tuh pendidikan yang holistik adalah yang nggak cuman mengajar sesuatu yang teoritis aja gitu. Banyak orang tua itu terjebak dengan kata-kata anak saya pintar, anak saya punya potensi, jadi saya harus cari sekolah yang akademis gitu kan, yang very academic, atau bahkan beberapa parents bilang gini, anak saya potensinya bagus, sayang dong kalau masukin ke sekolah yang biasa aja gitu. Nah sekarang kita bedah lagi nih sama-sama Miss Erly. Apa sih arti dari kata akademik? Apakah akademik itu artinya kita bisa menghafal dengan baik dan meraih nilai 100? Atau akademik itu sebenarnya adalah satu kata yang merupakan jembatan antara apa ilmu yang kita pelajari dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita secara aplikasi real. Right. Gitu ya. Jadi menurut saya tuh yang pertama itu memilih pendidikan yang holistik, kita harus menghilangkan dulu stigma bahwa akademik sama dengan nilai 100. Ya, tetapi akademik merupakan satu langkah konkret di mana apa yang dia pelajari dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Nah, itu baru kita bicara tentang skill. Nah, yang kedua jangan lupa perihal karakter. Jadi buat saya tuh pendidikan yang holistik itu juga nggak cuman skill yang dapat atau ilmu yang dapat, tapi bagaimana dengan pendidikan karakternya. Betul. Bagaimana dengan soft skill-nya, seperti critical thinking-nya, leadership-nya, communications-nya. Karena kita tahu ya, di dunia ini yang sukses ya, yang sukses itu bukan orang yang pintar secara IQ loh, ya, tapi orang yang memiliki soft skill yang baik. Dia tahu bagaimana cara bernegosiasi, dia tahu cara berkomunikasi, dia tahu cara membangun network, berjejaring gitu ya. Nah, jadi menurut saya pendidikan yang holistik adalah pendidikan yang bisa membantu segala macam aspek si anak dari semua aspek itu, gitu. Miss Monique menarik sekali, dan saya setuju banget ya, karena apa yang Miss Monique katakan itu sebenarnya sangat match perfectly dengan apa yang ditawarkan dari kurikulum IB, gitu ya, dari jenjang pendidikan terendahnya yaitu Primary Years Program atau PYP, kemudian ke Middle Years Program atau MYP, dan Diploma Program atau DP. Jadi memang semua yang anak-anak butuhkan itu memang kami develop gitu loh Miss, dari sejak kecil gitu. Dan saya setuju sekali tadi Miss Monique juga katakan bahwa ada skills dan karakter di situ. Ya betul. Jadi
di sekolah IB itu jadi mungkin ada juga miskonsepsi sih Miss gitu, kalau saya boleh cerita gitu ya. Ada miskonsepsi tentang bagaimana anak-anak PYP kami belajar gitu. Banyak miskonsepsi di luar sana ketika ada beberapa new parents datang ke saya gitu, datang ke kami, mereka sering cerita gitu, kok anak IB PYP itu nyantai gitu loh. Apakah mereka nggak punya kayak beban kurikulum yang harus mereka pelajari gitu. Nah, selalu jawaban kita adalah that is how we prepare our kids itu untuk nanti DP gitu. Jadi memang DP itu kayak muatan pembelajarannya itu kayak ada tes-tes yang dari IB dengan textbook yang tebal-tebal seperti itu. Nah, tetapi cara kami mempersiapkan di PYP-nya tuh bukan dengan memberikan juga tes-tes yang seperti itu, tetapi bagaimana anak-anak tuh cinta belajar gitu loh Miss, bahwa anak-anak tuh melihat belajar itu suatu kebutuhan gitu, dan dia tahu kalau dia punya suatu kayak inquiry gitu, dia tahu how to pursue that inquiry gitu. Jadi terlihatnya happy gitu, dan terlihatnya mungkin di kasat mata nanti besok bawa alat ini ya, besok kita mau coba project ini, besok kita mau eksperimen ini gitu. Jadi terlihatnya mungkin santai, padahal ya enggak, kita ada muatan kurikulum juga yang anak-anak harus ampuh gitu ya. Memang perlu sih ya Miss ya, zaman sekarang untuk punya holistic education ya Miss ya. Betul, dan kalau boleh nambahin nih dari apa yang tadi Miss Erly udah sampaikan gitu ya. Sebenarnya untuk kita tahu anak kita udah menguasai atau belum di salah satu bidang, itu kan nggak hanya melalui tes. Betul. Sesimpel kalau kita mau tahu nih anak kita udah ngerti belum sih konsep bagi-bagian. Kasih aja dia 10 permen, terus kita bilang, ini kamu bagi dong, harus adil ya sama rata ke adik kamu yang ada 2 orang. Kita bisa lihat kalau dia bisa baginya 1 orang 5, berarti dia udah ngerti ya konsep division gitu. Jadi sebenarnya untuk kita tahu anak kita tuh udah mampu atau belum tuh banyak banget kok caranya. Yes. Gitu. Jadi itu juga yang kita pakai sih Bapak Ibu dan juga Miss Monique. Jadi kayak cara pandang seperti itu yang kita pakai di assessment kita. Jadi when you want to assess itu tidak melulu ada pekan tes yang anak-anak pasti di dalam pekan tes itu ada lembaran soal gitu yang harus mereka isi gitu ya. Betul. Walaupun kami juga berusaha untuk membalance juga supaya anak-anak terbiasa dengan hal kayak gitu, juga kita kadang-kadang ada quiz juga gitu. But that's not the only way to know our kids itu progresnya udah ada di mana gitu. Betul. Gitu Miss. Jadi ya kalau kita ngomongin pendidikan di IB itu juga memang sangat erat sih kaitannya dengan assessment, bagaimana kita mengakses anak-anak juga gitu Miss. Gitu. Wah, menarik sekali ya. Padahal kita baru mulai nih. Sudah mulai panas ya di sini ya. Sudah mulai panas gitu. Dan ketika kita ngomongin holistic education gitu ya Miss, kalau di kurikulum IB itu, kalau saya boleh cerita sedikit Miss, itu tidak hanya di-develop di PYP aja loh gitu. Jadi kayak program-program di MYP dan DP itu memang ada program-program wajib yang dari IB yang semua anak harus ikuti itu, yang untuk mendevelop dia punya holistic holistic capabilities sebagai manusia seutuhnya gitu ya. Kayak kita di DP walaupun ya muatan pengetahuan dan understandingnya itu besar, tetapi kita di sini juga ada kayak program-program seperti action service gitu, creativity, action and service gitu. Jadi anak-anak di sini secara mandiri dia menyusun program untuk creativity-nya dia, kemudian action yang berhubungan dengan fitness-nya dia. Dan udah gitu service apa yang dia bisa lakukan ke community gitu. Itu juga menjadi prasyarat Miss gitu untuk anak-anak diploma program, dan itu semua sudah dibuild dari anak-anak primary years program gitu. Bagaimana action, bagaimana kontribusi kamu dalam masyarakat itu penting juga gitu. Gitu sih Miss. Oke, nice. Karena menariknya nih soal creativity ya, banyak orang tua tuh yang ngerasa gini, oh creativity itu cuman bagi pecinta seni. Padahal kalau kita punya anak dari kecil udah diajarin creativity itu kan relate sama namanya problem solving. Exactly. Ya kan, sesimpel kayak contohnya nih, aku mimpin tim accounting aku gitu ya. Tim accounting itu urusannya sama angka ya. Tapi ketika ada case di perusahaan, aku bilang gitu, gimana dong cara kamu bisa berpikir kreatif untuk ngerjain kerjaan kamu yang biasanya it takes 2 days, bisa jadi 2 hours, ya kan? Right. Aduh Miss, ini datanya banyak banget.
Tetapi dengan saya challenge mereka akhirnya berpikir kreatif, mereka rubah, mereka masukin rumus Excel yang baru, mereka belajar dan segala macam. Beneran banget, sesuatu yang biasa mereka kerjakan 2 hari itu menjadi 2 jam. It's creativity. Yeah, exactly. Ya kan? Jadi aku suka banget nih sama kurikulum IB karena ya tadi ya, selain ngajarin konteks base-nya, tapi banyak soft skill yang diajarkan gitu. Iya betul, jadi saya suka banget nih cara Miss Monique juga melihat kreativitas itu. Betul, kreativitas itu bukan hanya masalah seni loh, enggak gitu. No. Creativity misalnya nih, aku diajarinnya kalau ada masalah ini dengan metode A, tapi ternyata metode A aku nggak bisa. Jadi gimana dong? Ayo berpikir kreatif kan. Betul. Seperti itu kan. Sesimpel kayak contohnya saya gitu ya, I'm a business owner gitu ya, saya bukan seniman gitu. Tapi menurut saya seorang business owner harus kreatif banget bener. gitu, kreatif bikin strategi marketing yang baru apa. Saya harus kreatif banget bikin terobosan produk terbaru apa supaya perusahaan saya nggak mati gitu kan ya. Jadi so far kayak kita tes bakat Indonesia, kalau aku boleh sharing sedikit ya Miss ya, kita handle kurang lebih 13.000 klien per tahun. Jadi kita udah bantu lebih dari 100.000 klien. Kalau kita nggak kreatif gitu ya, nggak punya terobosan produk baru, nggak kreatif, ini nyari SDM-nya di mana, ngelola timnya gitu kan ya, pasti we're not moving anywhere gitu. Jadi sebenarnya creativity itu penting banget buat semua orang. No matter in which industry you are gitu. Betul. Itu kayak the essence banget of growing our career in the future gitu. Betul. Dan itulah memang yang dipupuk di kami gitu loh Miss. Jadi bahkan dari PYP-nya juga kita udah diajari untuk critical thinking dan kita juga ada 5 skills nih Miss yang dirasa ini akan membantu anak-anak untuk menjalani hidupnya gitu ya. Dan ini diaplikasikan di kurikulum PYP, MYP dan DP. Thinking skill hanya salah satunya gitu. Sering orang bilang ya yang penting pinter, kayak tadi Miss mungkin ya cerita gitu, anak aku pinter, apakah pinter aja cukup gitu kan ya Miss ya. Jadi memang kita juga merasa bahwa thinking skills itu important, tapi nggak satu-satunya yang anak harus punya. Kita juga harus develop anak punya research skills gitu. Research skill itu sesimpel mengobservasi gitu, bertanya, ya tapi kenapa gini ya gitu. Jadi kami juga memupuk itu Miss, research skill dari anak-anak kami yang 3 tahun gitu. Research skill sesimpel mengobservasi, bertanya, wondering gitu. Kemudian kita juga penting banget anak-anak itu punya yang namanya social skills, ya kan gitu. Kayak percuma deh kamu misalnya pinter tapi cuma bisa kerja sendiri di dunia ini ya Miss ya. Bahkan ketika kita secara fisik ada di Indonesia, kita bisa kolaborasi gitu. Saya sendiri, saya adalah online workshop leader gitu untuk sekolah-sekolah IB. Ya, I can work with teachers from Abu Dhabi gitu, dari China gitu. Dan itu skill-skill yang sekarang aja udah ada, apalagi nanti di masa depan gitu ya, yang kita butuhin banget gitu kan, social skills gitu. Kemudian kita juga perlu communication skills gitu. Kamu pintar tapi kamu nggak bisa share ke orang, misalnya gitu kan percuma gitu kan. Terus kita juga ada self management skills. Nah ini self management skills itu juga kita develop gitu loh Miss. Jadi dari umur 3 tahun itu kita udah breakdown gitu. Self management skills itu terlihat di umur 3 tahun seperti apa, di level yang atasnya seperti apa, yang tentunya akan terlihat berbeda di 3 tahun sama di kelas 12 gitu misalnya Miss. Nah itu skill yang nggak cuman kita kayak jargon semata, oh iya kita punya skill ini gitu, but how to make it happen in the classroom itu juga kita pikirin gitu. Makanya itu harus muncul di planners-nya kita, supaya dari planners itu nanti turunannya ke learning experience kan gitu, kalau kita guru gitu ya Miss. Jadi dari planners itu akan muncul di learning experience-nya, kegiatannya apa di kelas. Jadi itu tidak sekedar jargon gitu, bahwa self management akan dilatih melalui pembelajaran apa di kelas gitu. Apalagi kayak kita ya mungkin yang udah di dunia kerja gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya kalau di dunia kerja itu, aku juga sempat lihat tuh satu postingan Miss yang kalau di dunia kerja itu seberapa sering sih kamu harus ngapalin SOP
Iya kan, SOP gitu, atau kamu harus memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan kamu gitu kan. Lebih banyak memecahkan masalah kan gitu. Itu bener banget ya, mungkin Bapak Ibu juga merasa gitu kan. Lebih sering mana sih Bapak Ibu di dunia kerja itu memecahkan masalah, berkolaborasi sama orang, komunikasi sama orang gitu. Kan lebih banyak yang kayak gitunya kan ya Miss ya. Gitu. Itu kan aku follow Miss loh. Thank you loh Miss Erly. Gitu, jadi ya, itu ya pentingnya holistic education itu karena di masa depan juga di dunia kerja itu memang ya dipakai gitu ya Miss ya. Gitu. Kemudian nih kita itu seneng banget ya karena Miss Monique itu kita tahu udah research kurikulum yang berbeda gitu ya. Tapi kita juga senang Miss Monique itu lihat nggak ada tendensi lah gitu ya istilahnya, maksudnya karena benar semua kurikulum itu ya punya plus minusnya tergantung mana yang cocok dengan visi misi keluarga gitu kan ya Miss ya. Kayak kamu pengen anak kamu seperti apa gitu ya, dan kalau di kami merasanya sekolah IB yang terbaik karena kami sekolah IB gitu ya Miss ya. Kalau parents nih pengen tahu lebih banyak nih, tadi kan kita udah icip-icip nih kurikulum IB seperti apa dari diskusi kita sama Miss Monique, boleh loh datang ke open house kita gitu. Kita akan ada open house di hari Sabtu di 21 September 2024 dari jam 8 sampai jam 12. Jadi parents, mommies, daddies yang mau mengetahui kurikulum IB lebih lanjut, khususnya bagaimana kurikulum IB itu diimplementasikan di Sekolah Victory Plus, silahkan datang di hari Sabtu 21 September 2024 dari jam 8 sampai jam 12. Terus Miss Monique ya, untungnya ya Sekolah Victory Plus ini kita punya semua programnya gitu. Jadi kita disebut itu namanya IB Continuum School. Artinya dalam satu kampus ini kita punya 3 program, PYP, MYP, DP. Sebetulnya ada satu lagi Career Related Program. Career Related Program itu lebih ke SMK mungkin ya kalau di kurikulumnya kita. Nah itu tetapi sudah terwakili dengan kurikulum DP gitu. Itu jadi kita sudah bisa dibilang IB Continuum School gitu. Keuntungannya ya itu tadi gitu. Jadi semua kebutuhannya yang nanti anak-anak butuhkan di DP itu sudah kita turunkan gitu sampai ke PYP gitu. Dan ada kolega kami yang memang mengoverview gitu ya, melihat bagaimana kurikulum PYP berkesinambungan dengan MYP dan DP-nya gitu. Jadi karena banyak juga parents yang cerita gitu, pengennya kalau udah pilih satu sekolah ya udah terus-terusan jenjangnya tuh ada di sini gitu. Jadi sering banyak juga tuh Miss Monique anaknya baru mau masuk TK tapi mereka juga butuh ngomong sama DP consultant gitu. Panjang ya? Iya, panjang sekali tuh. Jadi anak Bapak Ibu umur berapa? Umur 4 tahun sih Miss gitu. Tapi kita pengen tahu nanti N-nya kayak apa program ini gitu. Which is menarik sekali gitu. Dan semakin kesini semakin banyak orang tua murid yang terbuka sampai ke situ gitu loh. Karena ya memang pendidikan itu kan selayaknya berkelanjutan kan ya Miss ya. Kayak kita pengen tahu N-nya tuh kayak apa gitu. Gak cuman aku mau tahu TK aja kayak gimana gitu. Kayaknya sekarang orang tua murid udah banyak terbuka seperti itu gitu. Oke, Miss Monique, saya pengen tahu nih, bagaimana menurut Miss Monique nih ya, dari kacamata Miss Monique sebagai pengamat pendidikan, kurikulum IB itu? Oke, pada dasarnya semua kurikulum tuh pasti ada kekuatannya masing-masing ya. Betul. Nggak ada satu kurikulum tuh yang lebih bagus dari kurikulum lainnya, gitu ya. Pasti ibaratnya saya selalu bilang ini, semua kurikulum itu bagus kalau cocok sama anaknya. Jadi as a parent harus tahu dulu nih anaknya seperti apa. Saya selalu bilang anak dan sekolah itu kayak benih sama tanah. Ya, kita nggak mungkin nanam stroberi di pinggir pantai atau nanam pohon kelapa tuh di gunung terus nggak numbuh, kita nyalahin either tanahnya atau benihnya gitu. Nah, yang pasti IB itu cocok banget buat anak-anak yang memang orang tua tahu kalau misalkan dia itu lebih bisa belajar lewat practicals. Untuk beberapa anak itu memang mereka lebih cocok
ke sekolah yang kalau pembelajar yang secara visual banget, biasanya itu gitu dikasih banyak praktek dia juga bingung tuh, nggak catch up gitu. Nah, jadi IB itu cocok buat anak-anak yang memang dia akan menyerap pelajaran dengan baik dengan cara yang praktikal dan dia juga suka bersosialisasi gitu ya. Dan yang aku suka banget dari IB itu gini, karena dia banyak ngajarin practical skills gitu ya. Dia banyak, tadi kita sebutnya ya pendidikannya holistik. Jadi anak-anak ini nggak cuman tipe anak-anak yang serieser gitu. Oh, oke. Nah, perhatiin deh anak-anak yang masuk ke kurikulum IB nih, pas SD aja, mama-mama jangan bingung, jangan pusing kalau anaknya kalau disuruh apa-apa di rumah suka mendebat atau berargumen ya, ya kan? Tapi at least critical thinking-nya jalan. Bukan membantah ya, Miss? Bukan membantah, dia mempertanyakan, why I have to do this, why I have to do that. Nah, yang kedua yang aku suka lagi dari IB kurikulum, gitu ya, there is never be a right or wrong answers. Nggak pernah ada jawaban yang benar atau enggak. Karena si anak tuh punya kesempatan untuk membela atau mendefense jawabannya, mendefense atau membela jawabannya. Contoh, kalau misalkan saya bilang, yuk kita gambar jagung. Ketika ada anak mungkin gambar jagungnya nggak kuning gitu, hitam gitu ya, guru nggak langsung menyalahkan. Mungkin ditanya dulu, kenapa jagungnya hitam? Terus dia bilang, jagung bakar. Nggak salah dong, ya kan? Nggak salah kan? Ya, jadi anak-anak tuh bisa lebih berpikir out of the box juga, gitu. Ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk itu. Nah, yang berikutnya yang aku lihat gini ya, kalau kita sadar gitu ya, PISA score paling tinggi itu udah pasti orang-orang di Asia ya. Negara kayak Singapura, China, India, Indonesia, pakai PISA skor kita tinggi sekali. Tapi coba kita bandingkan sama jumlah orang atau persentase yang meraih Nobel Prize. Kebanyakan di Amerika, ya di negara barat sana. Kenapa? Oh, yeah. Interesting. Right? Artinya, mungkin apakah iya ya kita tuh orang-orang yang di negara Asia ini jago memorizing. Makanya, PISA skor kita tinggi sekali. Tapi kita gagal untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan dalam real life, atau kita malah jadi terkotak-kotakan pemikiran kita sehingga kita hanya bisa melihatnya tuh kayak kacamata kuda gitu, nggak berani melangkah keluar gitu ya. Makanya kenapa di negara barat itu sebenarnya IB itu dulu kan awalnya itu memang dibuat oleh beberapa orang yang anak-anak diplomat dan mereka kan banyak pindah-pindah negara sehingga mereka bikin kurikulum ini sehingga kalau mereka pindah negara bisa nyambung dan bisa ya disesuaikan dengan culture dan kebutuhan yang ada. Kan bingung ya kalau ganti-ganti buku terus gitu ya. Dan asalnya kan memang dari negara barat sana. Ya, tapi kita juga lihat gitu. Mungkin kalau di Indonesia yang kita tahu kan kita ada kurikulum Merdeka, kurikulum Cambridge dan IB yang besarnya. Ya, sedangkan kalau di negara barat mereka punyalah kurikulum mereka sendiri. Kayak di Amerika mereka punya American Standard Curriculum yang kurang lebih sama ya dengan activity based gitu ya, dengan exhibition, project. Jadi anak dari kecil sudah diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk berpikir out of the box. That's why mereka banyak menemukan penemuan, penelitian dan terobosan di luar sana. Ya gitu. Jadi apa iya sih kalau orang yang jago secara teori gitu ya, secara exams itu benar-benar dia bisa bring the impact into the real life? That's the question. Yes. Gitu. Itu sih yang aku pikir salah satu keunggulan dari IB kurikulum yang mungkin tidak ada di kurikulum lainnya gitu. Ya, menarik sekali Miss, karena sebetulnya tujuan pendidikan itu kan adalah bagaimana merubah perilaku dan yang akhirnya nanti bisa membantu dunia menjadi dunia yang lebih baik buat semua gitu. Betul. Kayak to be honest gitu ya. Anak-anak yang zaman sekarang itu menurut saya tuh mereka beruntung, mereka punya banyak options ya. Mami-mami sekarang pasti lagi pusing ya mau open house dari satu open house ke open house yang lain. Yang mana gitu ya kan? ya? Mau dari cari sekolah negeri, sekolah kurikulum Merdeka, sekolah Cambridge, IB, IPC, Montessori, you name it. Right.
banyak pilihannya. Zaman kita dulu sekolah nggak ada pilihan ya, Bis ya. Betul. Cuman ada sekolah nasional Sama swasta. sama swasta. Swastanya pun udah jelas sih itu lagi. Ya itu gitu aja. Betul. Kita dulu masih ingat ya, Miss, ada namanya ulangan harian, ulangan umum. Jangan lupa ada Eptanas. Satu zaman ya. Eptanas ya dari pemerintah. Betul. And to be honest ya, contoh nih, kita dulu saya ingat banget saya belajar itu di kurikulum yang dulu kita nggak pernah punya options, kita harus belajar semuanya. Betul. Ya, saya ingat banget nilai saya yang paling konsisten itu adalah fisika. Paling konsisten, Miss. Oke. Skornya 30. Konsisten bagus atau konsisten? Konsisten, skornya 30. Oke. Karena cuma selalu bisa jawabnya Out of 100 itu ya? Out of 100. Saya cuma bisa selalu tuh jawabnya itu adalah yang diketahui, ditanya, dijawab. Konsisten 30. Jawabnya gimana nggak ngerti. Pakai saya hafalin rumusnya. Oke. Ya kan? Tapi kita harus ambil itu. At the end of the day, dengan pekerjaan saya sekarang yang lebih ke berbasis psikologi, Betul. sekarang jadi influencer di dunia pendidikan gitu ya, Jadi businesswoman. jadi entrepreneur, itu fisika nggak kepake sama sekali, Right. gitu kan? Ya kan? Jadi apakah iya kita harus menguasai semua hal? Padahal kita sadar ya, untuk kita sukses, kita cuma perlu tuh at least segelintir kemampuan yang kita excellent banget. Karena kita akan bekerja melalui kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Am I right? Right. Ya kan? Terus kayak matematika gitu ya, dulu kita belajar tuh trigonometri and so on. Terus ingat nggak sih, Miss, zaman kita tuh dulu yang ada apa? Dikte. Ayo cepet sekarang dikte. Yeah. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. At the end of the day ya, aku mikir sekarang aja kita ngitung pakai kalkulator ya, di handphone lagi, ya kan? Tapi yang sebenarnya yang penting itu bukan seberapa cepat kita bisa menjawab 12 kali 13 itu berapa, tapi konsepnya apa sih, itu konsep perkalian. Itu kepake banget buat kita as an entrepreneur, mau ngitung modal kerja, kita mau ngitung berapa banyak production yang kita harus buat untuk kalau cover sekian, kan itu ya, Miss ya. Nah, yang saya suka dari IB Curriculum adalah dia bagaimana bisa mengintegrasikan satu mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya, sehingga lebih kayak ada kelihatan murid tuh jadi tahu kenapa sih saya harus belajar kali-kalian. Contohnya, it's not only talking about saya tahu loh, Miss, 5 kali 10 itu berapa. Tapi kalau IB kan dia integrated kan. Oke, kita bikin business days, let's say. Kamu mau bikin apa? Oh ya, saya mau bikin pisang goreng. Yuk ngitung perlu berapa pisang. Itu ada berapa pelajaran? Ya kan? Ya, perlu berapa pisang, terus beli tepungnya berapa, digoreng, terus kalau pisang ini jadinya 10, kira-kira 10 harus dikali rupiahnya berapa untuk kamu dapat untung. So they know kenapa saya belajar kali-kalian, kenapa saya belajar uang. Dan di dalam situ ada banyak pelajaran loh. Betul. Ada matematikanya, Ya. ada kemudian kayak mungkin memasak juga ya, kayak resep-resep tuh. Even apa kalau aja. dia harus bikin posternya, Exactly. berarti itu include art. Visual art, yes. Ya kan, kalau demi dia untuk bikin pisang goreng ini dia harus bikin langkah-langkah cara masaknya, itu ada materi dari English ya kan, yang instructional text. Jadi at least dia juga tahu kenapa sih saya harus belajar instructional text. Ya kan, Betul. nanti kalau di masa depan kalau kamu tuh mau kasih instruksi, mau bikin SOP, mau bikin resep, begini caranya. So mereka bisa benar-benar kebayang ini waktu saya pakai di kehidupan nanti buat apa gunanya. Betul. Right, jadi Betul. itu sih. Iya. Talking about your experience, aku juga punya pengalaman. Jadi dulu waktu aku SD, Miss, aku selalu terpilih sebagai wakilnya sekolah untuk lomba P4. Jadi harus hafal Pancasila, butir-butir Pancasila itu dulu saya hafal banget gitu. Terus sekarang apa hubungannya dengan hidup saya? Nggak ada juga gitu kan. Ya, jadi karena mungkin ya pendidikan sekarang itu lebih memfokuskan, bener kata Miss tadi,
untuk apa dalam kehidupan gitu. Jadi kurikulum IB itu memang seperti itu, benar, saya setuju sekali Miss gitu. Jadi memang kita selalu menghubungkan kayak pelajaran matematika aja. Pelajaran matematika itu kita tidak serta-merta langsung kasih ke anak itu rumus gitu. Tetapi benar kayak tadi project dulu nih. Project dalam artian kayak untuk menstimulus sih, tidak selalu projectnya yang gede gitu. Tapi bagaimana anak untuk construct meaning, oh iya ya ini aku ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang aku harus pecahkan. Gitu. Terus kemudian nanti didiskusikan dan kemudian ternyata salah satu cara untuk memecahkan masalahnya adalah dengan rumus ini. Gitu. Jadi rumus ini memang untuk memecahkan masalah kamu tadi loh gitu. Tidak serta-merta hafalin rumus gitu. Tapi ini buat apa ya? Bener kata Miss yang tadi bilang gitu. Terus dan terakhirnya application-nya. Jadi nanti kalau ada permasalahan-permasalahan lagi, aku udah bisa menggunakan rumus ini. Betul, gitu. Seru gitu. sih. Miss Monique, satu lagi nih. Tadi kan kita udah banyak nih ngomongin tentang pentingnya holistic education gitu ya. Nah, saya pengen denger lagi dong pentingnya apa sih gitu loh holistic education ini untuk menghadapi masa depan. Ya, yang kita tahu masa depan itu uncertain nggak sih? Oke. Nah, aku tuh baru aja ngangkat di Instagram aku sama TikTok aku bilang gini, yes, masa depan itu karir tuh berubah terus. Betul. Jadi kalau kayak karir itu, bahkan ada survei yang mengatakan anak-anak yang bekerja sekarang, basically mereka bekerja di industri yang waktu mereka sekolah aja, industrinya tuh belum ada. Gitu. Jadi kemampuan untuk kita beradaptasi itu penting banget gitu ya. Contoh Miss, kalau zaman kita dulu ketahuan ya ini angkatannya ya. Zaman dulu kan kita ada IPA, IPS, bahasa ya Miss ya. Betul. Kalau anak paling pintar masuknya kemana? IPA katanya. IPA. Iya. Kalau yang kurang pintar? IPS. Yang buangan banget Miss. No offense ya. Tapi zaman itu begitu ya. Ya katanya, wah kalau yang udah nggak terima di IPA dan IPS tuh ke bahasa. Betul. Gitu ya. Kesannya tuh bahasa tuh untuk yang bener-bener off banget. Tapi dengan munculnya social media gitu ya. Social media beberapa tahun yang silam paling susah nyari creative writer. Karena rebutan semua perusahaan untuk jadi apa? Untuk jadi copywriting yang bikin caption, bikin script. Ini nyiapin tornya buat kita podcast hari ini. Itu apa? Bahasa kan ya? Itu bahasa. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi jadi orang-orang mulai tuh beberapa tahun yang lalu jurusan creative writing itu mulai naik gitu ya. Tapi sadar nggak Miss, jurusan creative writing sekarang mulai turun lagi karena adanya ChatGPT, AI. Betul. Jadi sekarang kita udah nggak perlu terus ya Miss ya. Kita udah nggak perlu pintar nulis, tapi kita harus belajar punya skill untuk nge-prompt si AI ini. Bahkan sosial medianya Tes Bakat Indonesia kan sekarang cakep banget ya, termasuk sosial medianya Monique Christian ya. Tahu nggak? Yang bikin bukan lulusan graphic design loh. Ya kan? Tetapi dia bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva, CapCut, ya kan? Yang bahkan mereka itu bisa menghasilkan desain yang lebih bagus daripada designers. Karena designers itu terlalu idealistik. Mereka nggak mau berubah. Mereka tuh kayak pengennya saya harus pakai aplikasi designers banget, gitu. Teorinya bilang gini gitu ya. Sedangkan banyak banget sekarang tuh designers bisa menghasilkan karya yang jauh lebih cepat, jauh lebih murah, jauh lebih bagus menggunakan aplikasi atau bahkan AI, gitu, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Karir itu berubah banget. Zaman dulu orang tua bilang, kalau zaman dulu orang tua pasti bilang ya, kamu mendingan jadi dokter. Bahkan ada salah satu murid saya atau insinyur. Ya. Salah satu murid saya ditanya, kenapa mau jadi dokter? Jawabannya apa? Lucu banget ya. Apa tuh? Supaya jadi menantu idaman. Cuman guess what? Dengan berubahnya zaman, saya no offense ke salah satu karir gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ya dengan dunia visual yang sekarang makin maju, dokter itu ketika kamu lulus kamu gajinya berapa? UMR lebih dikit. Ya, jaga IGD, shift-shiftan pulang tengah malam. Betul. Sedangkan sebagai seorang fotografer, videografer, teman saya tuh sebagai fotografer karyanya dipajang ya di New York sana. Kontraknya kecil komis, nggak banyak, ya 3 miliar aja, ya kan, satu foto gitu ya kan. Jadi yes, industry is changing. Right. Zaman dulu katanya ambil jurusan akuntansi,
karena semua pasti kepake. Jangan sekarang banyak aplikasi akuntansi, kita udah nggak perlu seorang accountant, pasti balance gitu. Nah, jadi what does I'm trying to say adalah gitu ya, ketika anak kita sekarang masih bangku sekolah, kita tuh nggak tahu loh di depan sana karir apa yang akan muncul lagi. Bahkan karir-karir yang dulunya prestigious tuh menjadi nggak relevan, gitu kan, nggak relevan sama sekali. Jadi sebenarnya kemampuan kita tuh untuk adaptability, critical thinking, seizing the opportunity itu tuh penting banget. Itu justru gitu. Ya. Betul. Karena ya itu tadi contoh pengalaman saya dulu, pengetahuan saya tentang P4 itu ya, itu yang kayak gitunya nggak terlalu dipakai, tapi lebih ke konsepnya bahwa kenapa perlu Pancasila. Iya dong, kenapa perlu Pancasila? Iya, karena itu mempersatukan bangsa Indonesia gitu ya. Tapi kemampuan yang lainnya sih yang memang dibutuhkan gitu. Saya setuju banget tuh Miss Monique, saya juga pengen meng-highlight bagaimana karir yang tadinya nggak ada terus jadi ada, atau tadinya ada jadi nggak ada gitu ya gitu. Nah mungkin saya bisa hubungkan juga dengan alumni-alumni kita gitu. Jadi alumni-alumni kita juga sekarang punya karir yang beragam sekali gitu. Selain dari karir-karir yang sudah kita kenal zaman kita dulu gitu, ada juga karir-karir yang baru yang kayak influencer gitu, yang kayak kalau dulu mungkin hanya nyanyi aja, tapi karir murid kita yang satu ini, alumni kita ini, dia nyanyi, dia ngaransemen musiknya, dia bikin lagunya gitu kan, karena ya dengan bantuan misalnya dia punya aplikasi untuk bikin musiknya dan lain-lain gitu kan. Wow banget gitu ya Miss. Jadi memang pendidikan yang bagus itu yang memang bagaimana menyiapkan anak-anak ini untuk menghadapi tantangan zaman yang bahkan kita nggak tahu mau kayak apa gitu kan ya Miss. Betul. Oke, Miss Monique, wah seru banget ya pembicaraan kita gitu, panjang sekali dan saya senang kita sejalan nih gitu loh, bagaimana melihat pendidikan itu. Nah sekarang Miss Monique, as a conclusion, what do you think about this? Apakah menurut Miss Monique sekolah IB itu memang mengajarkan holistic education yang nantinya akan dibutuhkan oleh anak menghadapi zaman atau masa depan yang uncertain? Oke, jadi to sum up ya, menurut saya IB itu tidak hanya mempersiapkan anak secara akademik, tetapi dia juga mempersiapkan anak sesuai jenjang usianya, pertumbuhannya mereka. Karena kelihatan ya waktu di primary itu lebih banyak project base-nya, lebih fun, lebih banyak belajar through activities and playing gitu ya. Nah ketika di SMP mereka sudah lebih butuh tanggung jawab, jadi lebih in-depth research, exhibitions, mereka sudah harus mulai personal projects mereka. Dan ketika mereka SMA yang kita sebut IBDP, wah itu benar-benar udah lebih digembleng lagi karena mentalnya secara usia juga udah lebih matang. Bukunya tebel-tebel banget gitu ya, udah harus bikin portofolio, essays, dan bahkan saking bagus dan saking kuatnya kurikulum ini ketika kita lulus IBDP itu beberapa kredit kan bisa dipotong ya jadi IB waiver ketika mau daftar ke kampus-kampus gitu ya, ke kampus-kampus. Nah, that's for menurut aku, jadi ini tuh nggak cuman very academic tapi level of theoretical textbooknya itu disesuaikan, dan the way they assess ya, mereka membuat assessment itu sangat disesuaikan dengan perkembangan psikologi sang anak. Nah itu yang pertama gitu. Nah yang kedua yang menjadi poin plus dari IB juga adalah they have a holistic approach, di mana nggak hanya mengajarkan sisi teorinya atau knowledge-nya, tetapi mereka cover up with all the things ya, dengan semua kegiatan untuk mereka embracing anak punya social skills, critical thinking, thinking skills, yang itu menurut saya itu penting banget sih buat masa depan gitu. Jadi nggak membuat seseorang hanya menjadi pembelajar secara teoritis, tetapi pembelajar di kehidupan. Betul, kalau kita bilangnya lifelong learners, pembelajar sejati, pembelajar sepanjang hayat. Karena it's true bahwa sampai kapanpun kita harus belajar gitu ya. Kayak sebagai orang tua pun kita juga
di umur anak kita sekian kita belajar untuk melepaskan dia dari kita di sekolah. Kemudian kita ada belajar lagi ketika anak kita umur tertentu gitu ya. Oke, jadi menarik sekali Bapak Ibu pembicaraan kita hari ini dengan Miss Monique Christian. Thank you so much Miss. Kita sangat enlightened juga gitu ya, dan it's nice to see that bahwa Miss Monique sebagai pengamat pendidikan juga bisa melihat bahwa IB itu memang mengajarkan holistic education yang berguna buat anak-anak di masa depan. Jadi moms and dads, Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sekolah Victory Plus, silahkan hadir di open house kami yang akan kami adakan di hari Sabtu tanggal 21 September 2024 dari jam 8 sampai jam 12, dan di situ Bapak dan Ibu tidak hanya akan bertemu dengan kami konsultan education, tetapi juga ada kelas trial class gitu Miss. Jadi Bapak Ibu bisa icip-icip bagaimana sih anak-anak tuh kalau belajar di kelas gitu. Jadi kita akan adakan trial class di hari itu sehingga Bapak Ibu bisa lihat apakah ini cocok untuk anak-anak Bapak Ibu. Baiklah, demikian hari ini pembicaranya. Thank you so much Miss Monique. My pleasure. Terima kasih banyak dan semoga kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke, bye. Bye-bye.